Selamat pagi sidang jemaat Tuhan, Shalom. Mari jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau tenangkan hati kita mau bersatu teduh di hadapan Tuhan sebelum kita mulai beribadah. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan menaikkan votum kita. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus turun atas kita semua. Amin. Kita mau merespon hari ini, kita mau mengatakan kami boleh ada Tuhan semua karena kasih-Mu. Dengan pujian ku ada. Kita percaya bahwa kita boleh berada di tempat ini semua karena pertolongan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan mengizinkan kita untuk menghadap Dia, memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita mau katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Lebih sungguh lagi ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih semat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Banyak anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima
Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu menghidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai sekarang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu menghidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib-ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Yes Tuhan, Engkau ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Tuhan, Kau sungguh sangat ajaib. Ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami seringkali tidak bisa mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, kecuali dengan iman. Kami terima Engkau, kami percaya kepadamu, bahwa Engkau Allah yang maha dahsyat. Engkau Tuhan yang luar biasa, yang mencipta dan yang memelihara kami begitu sempurna. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, bahkan hari lewat hari. Tuhan, terima kasih Engkau punya rencana yang baik buat kami, jemaat-Mu dan gereja-Mu di tempat ini. Engkau menyayangi gereja-Mu ini, Tuhan, sehingga setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah-Mu, kami tetap ada, boleh berdiri, memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau. Tuhan, itu bukan kehebatan kami, tapi kebesaran Tuhan. Kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang memelihara jemaat-Mu tetap setia kepada Tuhan. Maka pagi hari ini Bapa, bersama dengan umat-Mu di seluruh muka bumi, kami mau persembahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir, agar Tuhan dipermuliakan, agar Tuhan disembah, agar Tuhan dipuji, dan setiap hati betul-betul menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Engkau sudah memelihara kami setahun demi setahun, dan kami memasuki tahun yang baru ini, benar-benar anugerah Tuhan. Berilah kami iman Tuhan, untuk tidak gentar, tidak khawatir, tidak takut apapun memasuki tahun yang baru ini. Karena kalau Tuhan menyertai kami, semua akan berjalan dengan indah dan luar biasa. Berkatilah jemaat-Mu dan berkati kami semua, supaya pujian, penyembahan, dan ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa mempersembahkan kebaktian ini dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Raja gereja kami. Mari orang percaya katakan, amin. Tuhan berkati. Kita akan bersama-sama menaikkan pengakuan iman kita. Hendaklah kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anda Dharma, yang terlihat secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mazmur tanggapan pada minggu ini terambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dengan perikop persaudaraan yang rukun. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita bersama-sama ayat terakhir. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Ya, mari kita berikan salam kanan kiri kita berikan senyum dan katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau semangat, kita mau puji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan dan tangannya memimpin setiap kita. Langkahku
diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, amin. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergena, sebab Tuhan menopang tangan. Katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terkena, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan
ungkapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Puji nama. Cuma dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita siapkan pemikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya bagi kita semua. Kita mau puji nama Tuhan, kita respon firman Tuhan, dan kita mau katakan satu-satunya Tuhan pengharapanku. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dengan lebih sungguh kita kata, walau dunia berubah Tuhan, namun kasih-Mu tetap menyertai kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Mari kita berdoa. Bapa, bersabdalah kepada kami, sebab Tuhan yang tahu kebutuhan kami anak-anak-Mu, terutama kami melangkah memasuki tahun yang baru ini. Dengan iman kami berjalan, bergandengan tangan dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan sekarang curahkan Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami, agar Tuhan berfirman, berbicara di hati kami masing-masing. Berkati kami umat-Mu, supaya kami pulang tidak dengan sia-sia. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Sang Firman hidup. Amin. Shalom saudara. Saya sangat bersyukur pertama kali boleh masuk di gereja ini. Jadi benar-benar saya bersyukur. Kemarin itu ulang tahun pelayanan kami. Saya mulai melayani sejak dari seminari itu 1 Februari tahun 78. Dan gereja yang saya layani itu adalah gereja yang saya tidak pernah ke situ. Jadi saudara bisa bayangkan dari Malang seminari itu saya diundang masuk ke gereja di kota Semarang. Gerejanya saya nggak tahu di mana, gerejanya seperti apa, orangnya siapa, saya belum pernah ke situ. Seperti di Kalam Hidup Nyi Empok ini. Saya baru pertama tadi nyari-nyari, suruh berhenti sama Waze di jalan Pagarsih. Saya bilang, kok ini Cibadak bukan Pagarsih? Ternyata muter saudara ya. Saya muter, anak saya bilang, Pak nanti berhenti di Cibadak langsung kelihatan gerejanya. Oh iya benar. Puji Tuhan saudara. Jadi saya ini ulang tahun pelayanan, dibawa Tuhan ke gereja yang saya juga belum pernah ke sini. Benar-benar belum pernah kan saudara? Mungkin ada yang pernah lihat saya di tempat lain. Nah bersyukur pagi hari ini, mari kita buka kitab Mazmur, saudara. Mazmur yang ke-16, ini yang akan menjadi dasar perenungan kita. Mazmur 16, kita akan perhatikan bagian ini. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah kebahagiaanku, tidak ada yang melebihi Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti ilah-ilah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan darah dari korban curahan mereka. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama ilah-ilah mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang memegang bagian yang diundikan bagiku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pustakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku. Ya, pada waktu malam hari, nuraniku mengajari aku
Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku takkan goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kita baca bersama ayat 11 Bapak Ibu. Mari kita buka suara, baca ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin, saudara? Amin. Ya. Nah, mari kita buka lagi dari kitab Mazmur 84. Saya ingin menggandengkan Mazmur 16 ini dengan 84 ayat yang ke-12. Ayat 12 saja, ya. Perhatikan ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kemurahan dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak bercela. Mari baca bersama-sama membuka suara ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kemurahan dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak bercela. Ya, ini saya baca dari Bahasa Indonesia terjemahan baru edisi kedua. Ya, kalau saudara ada kesempatan, belilah terjemahan baru yang edisi kedua. Ini penerjemahannya disempurnakan lagi. Jadi mungkin dengan yang terjemahan pertama kadang ada kalimat yang berbeda tapi isinya itu lebih jelas. Ya, itu. Nah, tema kita hari ini adalah sumber hidup. Nah, saya sempurnakan dengan kata Tuhan sumber hidup. Harus ada subjeknya, ya. Sumber hidup itu buat orang macam-macam, saudara. Ya, buat orang agama A, sumber hidupnya ada. Buat orang agama B, sumber hidupnya lain lagi. Ya kan? Ada yang pohon, ada yang patung, ada yang telaga, ada yang benda disimpan. Tapi bagi kita orang Kristen, sumber hidup kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Apa artinya? Artinya bahwa Dia adalah pemilik dan pemberi kehidupan pada setiap orang. Ya, tadi kita bicara sumber hidup. Berarti kehidupan itu ada yang memberi, ada yang memiliki. Siapa itu? Tuhan, Allah kita. Dan kehidupan setiap orang itu benar-benar milik Tuhan, di tangan Tuhan. Saudara, hak dan otoritas ini sebagai pemberi, sebagai pemilik kehidupan itu tidak pernah diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Ya, manusia diberi kepintaran, ya, diberi hikmat, diberi ilmu, diberi kesempatan, diberi talenta. Nah, bicara dengan Pak Dokter asik, ya. Bicara tentang kehidupan itu dari orang hidup sampai orang meninggal. Nah, saudara, hak untuk memberi hidup dan untuk mengambil hidup
itu ada di tangan Tuhan dan tidak pernah Tuhan percayakan kepada manusia, siapapun dia. Sampai hari ini. Jadi tidak ada manusia yang bisa mengatur Tuhan. Nggak ada. Tapi Tuhanlah yang mengatur manusia dan yang menentukan hidup manusia. Siapapun dia. Orang pintar, orang nggak pintar, orang kaya raya, orang sederhana, semua hidup itu sumbernya Tuhan, di tangan Tuhan, dan miliknya Tuhan. Maka kalau ada orang meninggal ditulis di huimnya apa? Telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya kan? Karena Tuhan yang memiliki itu. Nah saudara, hari ini kita berbicara dari Mazmur 16 dan ke-84 tadi. Sebenarnya kita sedang membaca tentang kedaulatan Tuhan. Ya, ini poin yang pertama. Bahwa kedaulatan itu di tangan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa atas seluruh alam ini dan seluruh umat manusia. Percaya tidak percaya. Saudara, ada seorang jenius dunia yang dikagumi, ya. Itu namanya Stephen Hawking. Orangnya pinter luar biasa, tapi dia cacat sehingga harus di kursi roda. Tapi otaknya ini cemerlang sekali. Dan banyak orang cemerlang seperti itu nggak percaya Tuhan. Tuhan tuh nggak ada, omong kosong. Buat apa Tuhan? Bodoh amat. Ya saya hidup sendiri. Saya kerja, saya bisnis. Saya cari untung, saya makan, saya nikmati. Saya tur, saya mau kemana? Itu terserah saya. Benar saudara? Enggak. Ternyata kedaulatan itu di tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan mau ambil siapapun, sepinter apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, tidak ada yang bisa mengatakan, jangan saya. Enggak bisa. Kemarin kami baru reuni ya, saya lulusan SMA tahun 70, kami reuni ya, kepala 7 semua dan sebagian sudah hampir kepala 8. Wah, reuni senang sekali saudara, ya. Beberapa hari pulang, waduh, tahu-tahu si A masuk ICU, dipanggil Tuhan. Besoknya seorang ibu yang di reuni itu bikin video kemana-mana, orangnya happy, orangnya gembira, suka makan, badannya gemuk. Tahu-tahu ususnya melipet-lipet saudara. Ya, medis dikatakan hernia. Orang bilang aneh juga ya. Kok hernia kok perempuan, tapi kejadian operasi besar. Masuk ICU. Sesak napas, nggak bangun, saudara. Wah, saudara semua kaget. Kedaulatan di tangan Tuhan. Mari katakan bersama. Kedaulatan di tangan Tuhan. Dan Allah itu memiliki master plan, saudara. Ini indahnya, ya indahnya. Allah itu punya master plan yang sangat sempurna secara global atas hidup manusia dan alam semesta ini. Nah, orang sering tanya, wah ini kalau Sintia kok selalu hujan, banjir, angin. Ya, saudara, ya itu semua di dalam kuasa Tuhan. Makanya orang Tionghoa itu menyebut Sintia itu sebenarnya apa? Hari raya musim semi. Apa yang ditabur, yang ditanam di sawah, di ladang itu mulai tumbuh. Dan semua orang sukacita. Wah, kita nanam gak sia-sia nih, nanti bakal panen. Maka sukacita, kumpul keluarga, makan bersama. Wah, ya. Nah, saudara, Allah itu punya master plan secara global.
Mau diapakan ciptaan dunia ini? Termasuk hari yang cepat sekali. Saudara rasa enggak? Cynthia itu sudah seminggu loh saudara. Ya, minggu lalu kita baru mau makan Cynthia kan? Wah ini sudah mau seminggu. Januari sudah habis saudara. Baru tahun baru lihat kembang api. Sudah masuk Februari. Saudara, itu di dalam planningnya Tuhan. Tetapi Tuhan juga punya detail plan, saudara. Detail plan atas setiap orang. Saudara, setiap pribadi, dan saya. Tuhan punya detail plan-nya. Kapan lahir, kapan meninggal, kerja apa, profesinya apa, tinggal di mana, kawin sama siapa, anaknya berapa. Tuhan punya detail plan-nya. Nah itulah yang disyukuri oleh pemazmur. Bahwa Tuhan kita itu begitu luar biasa. Semua ditata indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Coba saudara lihat. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Bisa ditampilkan? Nah saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, kita baca bersama ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Termasuk kita nggak tahu kan, siapa yang tahu lahirnya? Oh saya tahu lahirnya Pak, ya saya tahu lahir saya. Iya karena dikasih tahu Papa, ya kan? Saudara tahu nggak mau lahir nggak tahu, saudara. Sampai mau meninggal nggak tahu, saudara. Jadi itu kita semua ada di dalam pertanyaan yang besar, tapi percayalah Tuhan membuat segala sesuatu apa? Indah. Nah kalau kita hadapi dengan iman, kalau kita jalani dengan iman, kalau kita berjalan dengan Tuhan, semua itu ternyata indah. Saudara dulu kami nggak Kristen, ya saya dari keluarga yang meja sembahyang kalau Cynthia ini. Dan saya dari kecil itu sama emak saya sudah digadang-gadang mau jadi wisyo. Ya, saya mau dijadikan biksu. Jadi saya dari kecil itu dibawa ke kelenteng, saudara. Tiap Cynthia bersih-bersih rumah, saya yang diajarin emak itu tata meja besar, saudara. Ya, makanan, buah-buahan, wah semua, anggur, arak semua ada di situ. Hiyo, saya yang siapin. Sampai nanti sembahyang selesai, sampai lilinnya habis, diberesin. Sampai nanti cuci semuanya, masuk ke almari, saya yang kerjakan saudara. Ini calon WSO ini. Tapi tahun 67, adik saya laki satu-satunya meninggal dunia, umur 10 tahun, mendadak ya. Sakit juga itu seperti tadi, ususnya melipat-lipat di dalam, gak bisa dioperasi. Nah waktu kami sedang kedukaan itu, datang seorang pendeta. Ternyata guru agama adik saya dan guru agama saya juga. Lalu dia mendoakan kami dalam kedukaan itu. Ya sedih sekali saudara. Apalagi papa mama sedih sekali. Padahal rumah sakit itu di seberang rumah saya, saudara. Dokternya semua papa saya kenal. Dari dokter biasa sampai dokter bedah, kenal semua, saudara. Tapi nggak bisa menolong adik. Dan papa saya punya perusahaan, ada uang, bisa bayar. Tapi ternyata Tuhan ambil. Tapi pendeta waktu datang itu, dia bilang gini saudara, ini saya ulangi tidak lupa, tidak lebih, tidak kurang. Dia bilang begini sama papa mama saya. Om, tante,
anak ini murid saya di sekolah. Dia sangat setia pada pelajaran agama. Dan saya tahu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sekarang dia ini bersama dengan Tuhan Yesus. Wah, kami nggak ngerti itu, saudara. Lalu ini kalimatnya dia bilang begini. Kalau om tante mau ketemu lagi sama dia, mari ikut Tuhan Yesus. Nanti ketemu lagi. Waduh saudara, itu kalimat itu masuk di hati papa mama saya. Orang kehilangan lalu dikatakan apa? Kalau mau ketemu lagi. Mau enggak? Mau dong. Saudara mau enggak ketemu yang sudah meninggal? Ya mau Musa, tapi saya takut jangan-jangan nanti betul-betul keluar di rumah. Jangan, bukan itu. Itu hantu, saudara ya. Tapi maksudnya nanti ketemu lagi di mana? Di rumah Tuhan, di sorga. Lalu pendeta waktu pulang bilang begini, om, tante, saya tunggu ya, mari datang ke gereja. Saudara itu PI-nya cuma begitu loh saudara. Dan setelah berbulan-bulan kedukaan selesai, hari Sabtu papa saya tiba-tiba bilang gini, kalian besok jangan pergi-pergi ya, kita sekeluarga mau ke gereja. Hah? Saya bilang, Pak, kemana Pak? Ke gereja. Wah, aneh loh saudara. Pertama kali kami ke gereja itu, saya pakai sendal. Nggak tahu ke gereja itu harus pakai sepatu ya. Saya nggak punya Alkitab, ya cuma datang, cuma ngikuti aja. Orang nyanyi, kita lihat. Orang doa, kita dengar ya. Tapi di situ Tuhan Roh Kudus bekerja. Hati kami diubah saudara. Sampai saya menjadi orang pertama yang akhirnya terima Yesus dan saya dibaptiskan 31 Oktober tahun 71. 4 tahun setelah adik saya tidak ada. Saya orang Kristen pertama. Nah, lalu datang seorang hamba Tuhan dari Bandung. Tiba-tiba ketuk rumah saya. Tok, tok, tok. Dibuka papa, dia kenalkan diri. Saya Sadrah dari Bandung. Bolehkah saya bertamu? Oh, masuk silakan kok. Lalu engkau Bandung ini ternyata menginjil di keluarga saya. Nah, salah satu ayat yang dia kutip bagi saya, dia terus ingatkan saya dari Kisah Rasul pasal 16. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pegang ini ya, pegang ayat ini. Ini janji Tuhan. Saya dikasih tahu begitu. Dan puji Tuhan saudara, satu-satu keluarga kami terima Tuhan. Setelah saya, papa mama terima Tuhan Yesus, lalu koko saya, lalu adik saya, lalu yang emak saya, yang sumber sembahyangan itu, terima Yesus, dipermandikan di gereja. Dan semua keluarga terima Tuhan Yesus. Koko saya paling besar yang terakhir terima Tuhan Yesus. Saudara tahu, kami 20 tahun mendoakan dia. Supaya terima Yesus dan janji Tuhan, Kisah Rasul 16 itu digenapi. Akhirnya dia terima Tuhan Yesus. Sekeluarga dia, istri dan anak-anaknya dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, semua itu Tuhan membuat apa tadi? Indah pada waktunya. Kita nggak ngerti saudara. Kalau adik saya nggak meninggal, kalau tidak ada kedukaan itu, tidak ada pendeta itu datang di rumah ini. Saya nggak datang di sini loh saudara. Saya datang di seberang sana tuh, Jalan Kelenteng. Saudara. Rambut saya gundul semua, ya kan? Saya bukan jadi biksu, tapi jadi boksu. Saudara ya, ada beda satu huruf ya. Biksu, saya boksu. Beda enggak saudara? Beda loh, I dan O beda enggak?
Beda, jangan panggil saya biksu ya. Nah, saudara, itu rencana Tuhan. Lalu yang kedua, saudara. Kitab Mazmur ini membicarakan bahwa Allah itu menempatkan dirinya. Saudara baca Mazmur 16 ayat 3 itu, ia berdiri di sebelah kanan. Kalau berdiri di sebelah kanan, seperti pengakuan iman tadi, naik ke sorga, lalu apa? Duduk di sebelah kanan. Saudara, duduk di sebelah kanan atau berdiri di sebelah kanan, itu artinya adalah dia yang mengatur dan dia yang melindungi. Saudara kalau jalan dengan anak-anak di jalan Cibadak ya, apalagi keluar Astana Anyar yang rame, anak harus di sebelah kiri ya. Kalau saya suami jalan dengan istri, istri harus di sebelah kiri. Kenapa? Saya melindungi. Gitu. Jangan anaknya ditaruh kanan gini saudara, disamber motor dulu nanti. Enggak. Berdiri di sebelah kanan itu artinya Tuhan itu yang mengatur. Tuhan itu yang melindungi, yang menjaga semua anak-anaknya. Tuhan menempatkan diri sebagai pelindung bagi kita. Lalu juga dikatakan dalam pasal 84 ayat 12, Allah itu adalah matahari. Saudara, matahari itu adalah lambang raja yang agung. Nah, negeri Jepang, matahari terbit, lambangnya matahari. Matahari itu adalah lambang raja yang agung, yang penuh kemuliaan, yang penuh dengan keagungan. Tuhan menempatkan dirinya sebagai matahari, sebagai raja. Artinya semua manusia ada di bawah Tuhan. Seperti tadi saya katakan, sehebat apapun dia, tetap manusia itu di bawah Tuhan. Lalu juga dikatakan ia adalah perisai. Perisai itu bahasa Inggrisnya shield. Ya, tolong dilanjutkan, itu ada tayangan saya. Perisai itu artinya melindungi dan membentengi dari mara bahaya apapun. Ya. Jadi saudara, kesimpulannya poin yang saya yang kedua ini bahwa pemazmur itu mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang di atas manusia, di atas alam semesta ini. Dan Tuhan itu memerintah di sorga. Ia adalah Raja yang berkuasa atas segala-galanya. Mazmur 103 ayat yang ke-19. Nah saudara, kita harus belajar dalam hidup ini, setiap hari, sepanjang tahun, apa yang saudara lakukan ketika bangun pagi? Saya sudah lansia ya, sudah usia indah. Jadi saya ini belajar dari para dokter dan praktisi yang kesehatan. Jadi kalau bangun tidur, orang tua itu, pertama itu badannya miringkan ke sebelah tempat tidur turun. Kalau saya di kiri ya saya ke sebelah kiri. Kalau saya tidurnya di kanan, saya berarti ke sebelah kanan. Ya. Lalu setelah miring, duduk. Nah waktu saya bangkit duduk di tempat tidur, saya bilang, Tuhan lindungilah saya. Itu setiap hari saya ucapkan. Saya bangun duduk, saya bilang, Tuhan lindungilah saya. Supaya enggak ada urat yang kejepit di sini. Setelah duduk sebentar, berdiri, tangan saya goyang gini. Setelah goyang, baru jalan. Ya. Nah, kegiatan saya nomor 1 adalah ke air. Setelah ke air, minum segelas besar air hangat tiap pagi. Itu rutin. Nah saudara, apa yang saya maksudkan? Kita melibatkan Tuhan sejak bangun. Saya bisa bangun itu karena Tuhan. Saya bisa berdiri itu karena
Tuhan. Saya bisa jalan tanpa tongkat, tanpa dituntun. Itu karena berkat Tuhan. Jadi semua disyukuri. Bahkan ketika air itu mau saya minum, saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Saya dapat air ini pagi hari ini. Baru saya minum. Saudara, ini bukan fanatik ya. Tapi kita menempatkan Tuhan pada tempatnya. Karena dia adalah di sebelah kanan. Dia adalah matahari. Dia adalah perisai buat kita. Hidup kita ini tanpa Tuhan, apa artinya? Begitu juga kalau malam, begitu selesai berdoa, saya dan istri dari menikah itu selalu doa berlutut tiap malam sampai sekarang. Ya, sudah 43 tahun menikah. Ini nggak pernah berhenti berlutut. Selesai doa, naik ke tempat tidur, selalu mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Kalau saudara mengucapkan kalimat itu, Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Kenapa? Karena dia sumber hidup, saudara. Yang memberi kita hidup sepanjang hari. Yang memberi kita rezeki, bisa makan, bisa kerja, bisa tengok anak cucu, kita bisa belanja, kita bisa ke gereja. Itu semua berkat Tuhan. Amin, saudara? Amin. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu menempatkan dirinya. Dia sebagai Tuhan yang melindungi seluruh hidup kita. Jadikan Tuhan itu di atas kita. Segala-galanya di atas kita itu Tuhan. Walaupun saya kaya, Tuhan itu di atas saya. Walaupun saya hebat, Tuhan itu di atas saya. Dia segala-galanya. Mazmur itu mengajarkan kita praktisi kehidupan. Bagaimana kita hidup sehari demi sehari itu? Jikalau bukan Tuhan, siapakah kita? Yang ketiga, saudara, poin kita itu pemazmur mengajarkan bahwa Tuhan itu mengasihi manusia. Kenapa? Karena sumber hidup itu tidak menahan berkat itu bagi dirinya. Nah, saya ingin ulangi saudara, pasal 84 ayat 12 itu ya. Dikatakan sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kemurahan dan kemuliaan Ia berikan. Lalu kalimat ini, Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak bercela. Ia tidak menahan kebaikan. Artinya semua yang baik tadi loh yang saya katakan mau tidur itu ya. Tuhan kau sungguh sangat baik. Semua yang baik, kesehatan, rezeki, anak, pekerjaan, teman, gereja, semua yang baik itu Tuhan berikan. Jadi sebenarnya Tuhan sumber hidup itu adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Katakan kepada sebelah saudara, Tuhan mengasihi engkau. Ayo katakan, ya. Tuhan mengasihi engkau. Itu. Karena orang kalau mengasihi, nah ini saya lanjutkan ya saudara. Tuhan itu kalau mengasihi itu ada diwujudkan dalam 3 hal. Coba saudara renung. Yang pertama, orang kalau mengasihi apalagi Tuhan, itu diwujudkan dengan kebaikan, ya, kindness. Saudara kalau cinta seseorang, saudara sayang pada seseorang, yang saudara berikan selalu yang baik, gitu. Kalau punya yang baik, kasihkan orang. Ini nanti buat mama. Oh ini nanti buat cucu saya. Wah, saya jalan di Kelenteng, ada itu cawu ya, pisang, bagus sekali. Saya beli, waduh. Nah istri saya kalau beli cawu bagus begitu, langsung dipotong 3, saudara.
Sepertiga anak pertama, sepertiga anak kedua, sepertiga dia dan saya. Jadi di mobil saya selalu ada potongan pisang-pisang, sudah, ya, gitu. Kalau lihat pepaya bagus, wah, ingat cecenya, ya, beli 2. 1 buat di rumah, 1 buat cecenya. Nah, kenapa saudara? Karena orang yang mengasihi itu wujudnya adalah kebaikan. Yang dipikir itu kebaikan. Ingat tak waktu saudara pacaran? Ya, ini udah tua-tua ya, kakek nenek, dulu waktu pacaran. Mungkin mamahnya bilang gini, jangan sama dia. Dia itu orangnya nggak baik, kasar. Mama nggak mau anak perempuan mama dapat menantu kasar, nggak mau. Mah, dia bukan kasar, tapi sama aku sayang kok mah. Aku dirangkul, ya ngerangkulnya pelan-pelan lagi. Kenapa? Karena orang kalau sayang itu semua baik, betul saudara? Semua baik, yang baik, lihat baik, pikir baik, menilai baik. Karena kasih, saudara. Nah, Allah yang mengasihi manusia itu selalu memberi saudara dan saya berkat yang terbaik. Memberi saudara dan saya anugerah yang terbaik. Jodoh yang terbaik. Pekerjaan yang terbaik. Rezeki yang terbaik. Kesehatan yang terbaik. Maka kita harus bersyukur, saudara. Yang kedua diwujudkan dengan penghargaan, honor, penghargaan. Kasih itu selalu menghargai, menghormati, ya, memuliakan. Kasih itu tidak pernah meremehkan. Apalagi saya ingin mendapat dia. Wah, memberi hormat. Calon mertua, wah, kyonghi om, kyonghi tante. Ya, calon mertua bilang, ini anak siapa? Terus anaknya jelaskan, Pak ini teman gereja. Mau apa datang sini? Padahal tadi sudah gini-gini ya, saudara. Ya, akhirnya sangjit juga, saudara. Ya, akhirnya sangjit juga, dilamar juga, karena orang itu ternyata memang baik. Nah, saudara, kalau orang kasih sayang, itu selalu hormat, saudara. Walaupun ya sudahlah pulang agak kecewa juga. Calon mertua kok begitu ya? Tapi ya nggak apa-apa. Saya mau kawin sama anaknya, bukan sama mertua kok. Ya. Lalu yang ketiga, saudara, wujudnya adalah pemberian, giving. Kasih itu selalu memberi. Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kasih itu memberi. Coba Yohanes 3:16 apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih itu memberi, kasih itu menghargai, kasih itu melihat yang baik. Dan itu Tuhan kita, saudara. Berkat Tuhan itu tidak selalu berupa materi, ya, tetapi juga kebahagiaan dan terutama kasih. Itu sebabnya saya ingin menutup renungan ini. Kita bicara Imlek kan, ini hari ini katanya Gereja Kalam Hidup merayakan Imlek. Nah saudara, kalau kita merayakan Imlek, itu jangan hanya materi saja. Biasa kasih apa? Ah, pinter ya ibu-ibu ini ya, pinter ya. Angpao, uang, materi. Yang kedua apa? Cynthia? Makan, ya. Itu juga benda lagi. Yang ketiga apa? Ya pemberian yang lain kan. Dapat buah, dapat roti, dapat itu apa? Dodol, ya saudara ya. Imlek jangan hanya dilihat materi, tapi terutama kasih itu harus menjadi bagian dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa?
Karena kasih itu membangun, saudara. Kasih itu mengampuni. Kasih itu mendamaikan. Kasih itu menguatkan. Jadi sebenarnya kalau Imlek itu ada baik juga ya, seperti Lebaran. Apa itu? Mohon maaf lahir dan batin. Sincia juga baik. Waktu kumpul keluarga makan bersama itu, anak-anak mulai dulu, Pak, saya minta maaf kalau selama ini saya tidak menolong, tidak membantu Papa. Mah, saya maaf kalau selama ini saya kurang perhatikan Mama, saya kurang tengok Mama. Ya, lalu juga suami istri, orang tua dan anak saling memaafkan, itu indah, saudara. Kasih itu memaafkan, kasih itu mengampuni seperti Allah memperlakukan kita manusia. Maka mari kita sambut Imlek yang penuh sukacita ini dengan kita kembali kepada apa yang Tuhan nyatakan hari ini. Dialah sumber berkat bagi kita. Kita akui Dia yang maha kuasa. Kita akui Dia di atas segala-galanya. Dan kita akui bahwa Dia yang memberikan semua yang baik kepada kita. Maka kita yang sudah diberi, diberkati, kita wajib juga memberi dan memberkati. Ya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara kalau menerima sesuatu senang enggak? Terima angpau senang enggak? Senang ya. Tapi gereja saya yang lama itu kasih angpau isinya ayat, saudara. Buka, isinya ayat. Ya, kalau ayat orang bilang, ini gereja pelit sih. Ya. Tapi kalau saudara bisa memberi, saudara bisa menolong, saudara bisa memperhatikan orang, itu akan lebih berbahagia. Maka mari kita lakukan itu sebagai anak-anak Tuhan. Amin, saudara? Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini firman-Mu boleh kami dengarkan dan renungkan bersama-sama. Taruhlah firman hidup itu di hati kami, agar bertumbuh dalam hidup kami dan mendorong kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam kasih Kristus. Kami akan menolong dan menjadi berkat bagi siapapun, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.
Mari jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Kita berdoa. Benar ya Bapak, Engkau luar biasa dalam kami. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih juga untuk berkat-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kini Engkau terima persembahan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama melihat pengumuman. Gereja telah menerima mahasiswa praktek pelayanan lapangan selama 5 bulan dari Sekolah Tinggi Teologi Kala Mulia Bandung atas nama Fabri dan Ira Farida terhitung mulai dari tanggal 1 Februari 2025 sampai 30 Juni 2025. Komsel Teams pada hari Selasa 4 Februari 2025 pukul 18.30 secara online. Mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti malam pujian dan doa pada hari Rabu 5 Februari 2025 pukul 18.30 secara onsite akan dilayani dari majelis. Komsel Komisi Pria pada hari Jumat 7 Februari 2025 pukul 7 malam bertempat di Aula Gereja Kristen Kalam Hidup. Persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 8 pagi. Mengundang kepada seluruh wanita GKKH untuk dapat mengikuti komsel wanita pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 10 pagi secara onsite. Ibadah umum dan perjamuan kudus pada hari Minggu 9 Februari 2025 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Philip Chung dengan tema Kunci Bersyukur. Hadirilah ibadah Imlek PGGI pada hari Senin 17 Februari 2025 pukul 5 sore bertempat di GKI Anugerah. Harap mendaftar kepada Ibu Lili, Bapak Jusak atau Bapak Wawan bagi yang ingin mengikuti. Mengundang seluruh lansia dan ibu-ibu untuk dapat mengikuti persekutuan gabungan Komisi LBC dan Komisi Wanita pada hari Sabtu 22 Februari 2025 pukul 10 pagi di ruang ibadah Gereja Kristen Kalam Hidup.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mendukung di dalam doa untuk rencana renovasi gedung gereja dan ambil bagian dengan menyumbangkan dana yang dapat ditransfer ke rekening yang sudah dicantumkan. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Kita akan menaikkan pujian pengutusan kita, Yesus padamu ku berseru. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mundur ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mundur ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Kami dipilih menjadi anak-anak Tuhan, dan kami benar-benar menjadi milik Tuhan, di tangan Tuhan, Allah yang berdaulat di langit dan di bumi. Tuhan, sebelum kami pulang ke rumah, kami rindu sekali mohon berkat anugerah Tuhan buat kehidupan kami jemaat-Mu di tempat ini. Setiap pribadi kami Kau sertai memasuki minggu yang baru, bulan yang baru, dan tahun yang baru. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan dan usaha kami. Walaupun lewat banyak pergumulan dan kesulitan, Tuhan yang akan membuka jalan, Tuhan yang akan menolong setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang sakit. Kau jamah dan Kau sembuhkan yang sungguh percaya bahwa di dalam nama Yesus, Tuhan sanggup memulihkan segala sakit penyakit kami. Berkatilah pergumulan anak-anak-Mu di dalam keluarga. Jika ada masalah hubungan suami istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, atau saudara bersaudara, Tuhan hadirlah, memberikan damai, pengampunan, dan juga kasih-Mu akan mempertemukan keluarga-keluarga ini kembali. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Biar Engkau juga berkenan melawat gereja-Mu ini Tuhan, dan memberkati rencana renovasi gereja kami secara utuh, sertai majelis dan panitia yang akan diberi kepercayaan. Biar Tuhan menolong semua perencanaan itu benar-benar sesuai kehendak Tuhan, yang akan didirikan, yang akan dibangun benar-benar di dalam pimpinan Tuhan.
Karuniakan berkat Bapa, sehingga tidak akan berkekurangan. Semua kebutuhan dana, Tuhan akan memberikan berkat-berkat pada waktunya. Sehingga jemaat bisa semakin dibangun kehidupan kerohaniannya. Juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberi hikmat kepada pimpinan bangsa kami, presiden dan seluruh jajaran menteri. Kau sertai pejabat-pejabat juga di daerah, supaya bisa memimpin Indonesia ke depan menjadi lebih baik lagi. Perekonomian bisa stabil, rakyat bisa bekerja dan hidup dengan sejahtera, dan kami tinggal dengan aman di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah seluruh doa dan syukur kami. Dan sekarang Tuhan berkati anak-anak-Mu ketika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Maka jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik itu, juga kasih Allah Bapa yang melimpah-limpah tidak pernah ada habisnya, dan kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dengan seluruh keluarga, penuh dengan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, mari orang percaya katakan, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita saat teduh sejenak.